Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki peribadatan bersama. Dan marilah kebaktian pada Minggu Paskah kelima ini kita khususkan dengan masing-masing mengaku sumber pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pujian kita, Kidung Jemaat 395, bait pertama dan ketiga, Betapa Indah Harinya. Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita akan menyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Jemaat 379, bait pertama dan ketiga, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasti alasnya. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu, yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Tuhan telah memilihmu dan Ia tahu yang kau perlu. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak semua, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan sabda Tuhan. Marilah kita mohon belas kasih, kekuatan Roh Kudus, agar kita dapat memahaminya untuk kekuatan kita bersama. Kita berdoa. Maha besar Allah sumber kehidupan, pada kesempatan ini kami merindukan sabda-Mu yang membimbing langkah-langkah kami, terlebih tatkala kami merasakan kelelahan dan kecemasan dalam menjalani kehidupan. Kiranya Tuhan, segala berkat yang datang dari sabda-Mu boleh menguatkan kami, membimbing langkah-langkah kami untuk kami kerjakan. Kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya menolong hamba-Mu yang penuh dengan cacat kelemahan, sehingga boleh menjadi perantaraan sabda Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sekalian siap menerimanya. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagian sabda Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama hingga 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai di sini pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan untuk dimengerti dan dijalani dalam seluruh hari-harinya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berada dalam minggu Paskah kelima. Apa makna dari Paskah kelima dalam kehidupan bergereja? Bagaimana gereja dipermudah untuk menghayati peristiwa agung yang memberikan kasih luar biasa, itu bisa ditangkap dengan mudah. Itulah sebabnya maka dari minggu pertama hingga sekarang minggu keempat, kelima,
kita akan menuju minggu ke-6, di mana di sana akan ada sebuah peristiwa yang penting lagi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagi manusia, kenaikan itu sebuah perpisahan, sebuah kenyataan di mana tidak lagi bersama-sama. Sesuatu yang bisa ditangkap sebagai ditinggalkan sendiri lagi. Sudah barang tentu peristiwa ini kita sekalian di zaman ini bisa menangkapnya. Akan tetapi mari kita melihat bagaimana murid-murid Yesus pada waktu langsung bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Murid-murid berada di dalam kenyataan yang sungguh sangat manusiawi. Sungguh-sungguh berada di dalam kekuatannya yang tidak bisa melihat apa yang akan terjadi nanti. Oleh sebab itu, inilah sesuatu yang menarik untuk kita hayati kembali. Bahwa kita sama dengan murid-murid Yesus waktu itu, sebenarnya berada di dalam kenyataan yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi puji Tuhan, ibu bapa dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, Yesus membuka percakapan itu dengan satu sabda. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Mengapa? Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Bahwa sebentar lagi Tuhan tidak akan bersama-sama dengan murid-murid. Itu berarti akan ada sesuatu yang baru. Suasana yang sepertinya harus berjalan sendiri. Bisa dipahami, murid-murid memang ada dalam suasana galau, kacau, bingung, gelisah. Dan justru Tuhan Yesus tahu bagaimana kekuatan murid-murid yang segera akan ditinggalkan itu memberikan nasihat, sekaligus memberikan pernyataan kesediaan untuk ikut bersama-sama dengan apa yang dirasakan murid. Jangan gelisah. Karena gelisah, murid-murid terbiasa mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka jangan gelisah berarti juga tinggalkanlah kesombongan untuk memikirkan apa yang akan terjadi dengan kekuatannya saja. Datanglah kepadaku. Murid-murid terbiasa mudah kecewa dengan situasi yang berubah-ubah. Maka ajakan jangan gelisah berarti tinggalkanlah mudah kecewa. Tetaplah bertahan dan berada bersama Yesus. Luar biasa jaminan ini. Dan itu lebih menenteramkan karena segera diingatkan agar murid-murid percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Satu keberadaan yang menyatu dan tak terpisahkan oleh apapun. Bapa dan Yesus adalah sebuah keberadaan yang satu. Dan itu menjadi andalan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Yesus, kegelisahanmu untuk berpikir tentang kehidupanmu yang mulai sesak, mulai merasa sempit, mulai merasa tidak lagi nyaman. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam bahasa Jawa indah, akeh panggonan.
Jangan mempersoalkan bagaimana kesesakan ini. Jangan mempersoalkan bagaimana kesendirianku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan itu dimaksudkan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita berada di dalam kenyataan yang senantiasa ingin mengatasi segala sesuatu sendiri. Kebanyakan itu akan ada di dalam suasana kecewa. Karena itu ajakan untuk mempercayakan hidup ini kembali kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, demikian sabda Tuhan Yesus. Membuat kita kembali berada dalam rangkulan kasih yang dapat diandalkan. Minggu lalu kita bertemu dengan pernyataan Yesus sebagai akulah pintu. Banyak kali arti itu dipersingkat oleh kita, bahwa pintu itu menjadi tanda dari luar masuk ke dalam, dari dalam masuk keluar. Sekedar menjadi sebuah batas. Karena itu ketika kita berada di dalam Yesus, maka pikir kita adalah kita tenang berada di situ. Selesai. Bukan. Pernyataan itu kita jumpai lagi yang lebih menjelaskan. Harus lengkap. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan mengingatkan kepada kita, kepada murid-murid yang biasa kecewa karena mengandalkan apa yang ia pikirkan saja, menjadikan sesuatu yang berada di dalam suasana harus diubah. Jalan berarti dilakukan. Jalan berarti terus menerus. Memang mungkin kita sekalian ada penghayatan pengaruh dari pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Seakan-akan kalau kita tahu Roma, maka kemanapun kita bisa menempuh dengan kekuatan dan pikiran masing-masing. Itulah juga yang ditanyakan oleh Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau mau pergi. Bagaimana kami tahu jalan? Ibu bapak, seakan-akan Thomas lebih mengerti di sini. Karena hidup ini sepertinya ada tujuan. Tapi bukankah itu justru yang menggelisahkan? Karena tujuan itu tidak diketahui. Dan bagi kita semua, kita sering menjalani hari-hari yang tidak tahu dengan kemampuan sendiri. Marilah kita melihat bahwa Thomas, dan itu mewakili kita semua, sering terjebak dalam tujuan oriented. Seakan-akan segalanya harus jelas dalam kehidupan perjalanan kita. Tujuan. Untuk mencapai tujuan itu kita mengerahkan kekuatan, tenaga, dan pikiran, dan daya, dan apapun untuk meraihnya. Tidak bisa. Tuhan mengingatkan, akulah jalan. Akulah jalan berarti sebuah kenyataan bahwa yang penting sekarang mengikut, melakukan, dan terus-menerus tidak berhenti menjalani apa yang dikehendaki Tuhan. Maka segalanya akan mengarah ke sana.
Oleh sebab itu, dalam tema kebaktian Minggu Paskah kelima ini, beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Maka kita berada di dalam sebuah ajakan untuk bersama dengan masyarakat, bangsa, dan negara dalam kemelut yang sungguh tidak mengenakan ini tetap berjalan sebagai orang beriman. Berjalan di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan itu pada saatnya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukti sebagai bahwa kita sekalian beriman, percaya adalah melakukan. Bukan menunggu, bukan berhenti. Apalagi masa bodoh dan cuek. Biarlah Tuhan yang mengatasi segalanya. Tuhan mengundang kita dengan berada di dalam jalan. Mari kita berkarya. Sesuatu yang kita jalani tidak boleh dihentikan. Karena disitulah panggilan kita. Sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai putra putri di tengah kehangatan keluarga. Bahkan seisi rumah, kita bersama-sama mencari apa yang bisa kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita saling membantu, kita berada saling menghibur, kita berada saling memberikan rawatan dan belas kasih. Karena itu sesungguhnya apa yang diundangkan dalam tema ini adalah sebuah solusi di tengah kegelisahan. Jangan gelisah. Akulah jalan dan mari kita menjalaninya. Ibu bapak, putra putri sekalian, jika kita melihat tema ini, sungguh sebuah kenyataan yang membangkitkan kembali kerinduan untuk menyatu di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara demikian. Yang pertama, dikumpulkan di rumah masing-masing dan diserahkan ke gereja
pada saat kebaktian di gedung gereja telah diadakan kembali. Yang kedua, persembahan dapat juga ditransfer ke rekening Bank BRI unit Palagan dengan nomor 730701007949 atas nama Gereja Kristen Jawa Ndayu. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu gedung gereja dan kantor GKJ Ndayu. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Pujian 13, bait yang pertama dan kedua, Kepada Tuhan Saja. Kepada Tuhan saja pujian dan hormat, sujudlah kepadanya dengan penuh hikmat. Oh Tuhanku, Allahku, Kau memimpin umat-Mu, Kau kalahkan seteru pujiku bagimu. Nyanyikan mazmur merdu kepada Tuhanmu, persembahkanlah syukur namanya yang luhur. Kepadamu ya Tuhan, ku naikkan seruan, Engkaulah penolongku, syukurku bagimu. Ibu bapa dan saudara-saudara serta anak-anak semua, mari kini kita berdoa untuk doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan surga di tempat yang maha tinggi, akan tetapi ternyatalah berkenan hadir di tengah-tengah hati yang patah terkulai karena kelemahan dan dosa. Pujian syukur, Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kelemahan kami dengan membangkitkan semangat berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan sekali lagi untuk berada dalam penghayatan yang sungguh luar biasa karena Tuhan Yesus Kristus, jalan kehidupan, kebenaran, dan hidup. Kami dibukakan pada harapan, sekalipun kelemahan manusiawi kami tidak bisa melihat tujuan yang nyata di depan kehidupan satu persatu dari kami sekalian. Namun sebenarnya keselamatan ada ketika kami berjalan di jalan Tuhan Yesus. Kini kami berserah untuk segala kehidupan kami sebagai ayah bunda, sebagai kaum muda, bahkan sebagai putra putri seisi rumah. Persoalan kami kiranya sungguh dapat kami jalani tetap berada dalam ketaatan kepada sabda Tuhan. Juga sesungguhnya Tuhan, kami ingin membawakan persoalan ini
dalam doa secara rinci, akan tetapi serasa itu sia-sia. Karena sebenarnya Tuhan telah melihat kelemahan kami. Kuatkanlah kami satu persatu, agar segala persoalan sepelik apapun dapat kami tempuh dan kami jalani di dalam jalan Tuhan. Pada kesempatan khusus ini kami juga mengingat kelemahan ragawi dari orang tua kami, dari saudara-saudara kami yang ada di dalam masa sepuh. Kiranya lanjut usia bukan menjadi sebuah hambatan, bahkan menjadi sarana tetap berada dalam jalan Tuhan. Menghadapi segala persoalan itu pun dengan percaya kepada Allah, percaya kepada kemurahan Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya bawa dalam sebuah kedekatan, agar sungguh segala upaya itu diikuti dan ditempuh dalam kehendak Tuhan. Berkati juga keluarga yang senantiasa mengasihi dan menemani di masa sakit. Biarlah ini menjadi sebuah kekuatan juga untuk kesembuhan yang akan datang. Kini Tuhan, kami serahkan kehidupan perekonomian, kehidupan kebersamaan di masa-masa sulit ini. Sebuah kenyataan yang tidak ringan bagi kami. Akan tetapi kami percaya kepada Allah, percaya kepada sang jalan kehidupan itu, bahwa kami senantiasa rangkul kami agar apapun yang berubah dalam hidup kami ini, tetap kami yakini kami tidak sendirian. Oleh sebab itu juga Tuhan, biarlah justru kami tetap berada dalam kesetiaan pada apa yang setelah disepakati bersama. Kami setia untuk berada dan menjaga keberadaan kami, supaya dengan demikian kami membantu, menolong, menciptakan suasana untuk semakin kondusif. Biarlah masa sulit ini akan segera dapat dilalui, dan itulah kerinduan kami semua. Kami menyerahkan kepada kondisi masyarakat, bangsa, dan negara, di mana sebenarnya keberadaan kami di sana juga. Berkati Presiden, Kabinet, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, bahkan sampai RW, RT, kami serahkan semuanya itu bisa dilakukan bersama-sama dengan senantiasa menempuh jalan Tuhan. Ada dalam kebenaran, ada dalam kenyataan sesuatu yang membangun. Berkatilah aparat kepolisian, militer yang memiliki tugas untuk menciptakan pengamanan atas keberadaan negeri kami. Berkatilah lembaga-lembaga negara, berkatilah gugus tugas yang dibentuk secara khusus. Berkatilah tenaga medis, juga para relawan yang bersama-sama dengan kekuatan tenaga medis berupaya untuk mengatasi segalanya. Kiranya semua itu dilakukan juga dengan mengandalkan Tuhan dan senantiasa beroleh keberhasilan. Kami berserah untuk segenap tokoh masyarakat. Kami berserah dan menyerahkan warga negara sepenuhnya. Sanggupkan mereka semua juga berjalan saling
bahu-membahu dalam kebersamaan, menciptakan suasana yang positif, yang menenangkan, dan yang membawa kepada kebaikan negeri. Kami serahkan juga suasana umum, pergumulan beban perekonomian negeri, hingga pada perekonomian di tengah keluarga, rakyat, semuanya. Biarlah segala sesuatunya menjadikan sarana bahkan makin dekat dengan apa yang baik, apa yang benar, apa yang di tangan Tuhan. Dengan demikian, semuanya akan menjadi sebuah kekuatan beriman, bersaksi melalui karya nyata bersama-sama bagi Tuhan. Demikian seru sembahyang kami, yang kiranya Tuhan juga memberkati apa yang ingin kami aturkan sebagai persembahan. Biarlah Tuhan sucikan dari segala cacat celah hidup kami. Dan kiranya berkati hamba-hambamu majelis gereja di GKJ Ndayu ini dalam mengelola. Biarlah itu semua bagi kemuliaan Tuhan yang terjadi. Tuhan, kami juga ingin serahkan rangkaian syafaat yang jauh dari sempurna ini. Sempurnanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama dan ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan,
Kebaktian sudah usai. Marilah kita lanjutkan dalam kesaksian dan karya nyata bagi Tuhan. Dan bersama-sama terimalah berkat-Nya. Kristus Yesus yang bangkit senantiasa memberikan anugerah dan kasih-Nya kepada saudara, disertai damai sejahtera Allah Bapa dan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, kini dan sampai selamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar.